Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bertemu kembali dengan bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nahdiyat hafizahumullah jami'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan kepada kita berpuasa. Kewajiban ini kepada semua orang Islam tentunya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh ulama fikih. Ada beberapa ketentuan di mana orang diwajibkan berpuasa. Pertama, tentunya orang Islam. Kedua, orang yang wajib berpuasa itu adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Kalau tidak berakal, ya tidak wajib puasa. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah orang tersebut mampu melakukan puasa. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi beberapa orang. Dalam fikih itu ada beberapa orang yang diperkenankan untuk tidak puasa, bahkan dilarang untuk berpuasa. Pertama, anak kecil yang belum baligh ini tidak wajib puasa, tapi bukan berarti tidak boleh puasa. Malah seharusnya orang tua sudah mulai mendidik sejak usia 7 tahun, anak itu sudah diajari untuk berpuasa. Istilah dalam Jawa itu puasa beduk ya. Kemudian bertahap sampai asar, bertahap kemudian sampai mencapai maghrib. Pelatihan. Setelah mencapai akil baligh, anak itu sudah terbiasa dengan puasa. Yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa itu orang gila. Orang gila itu tidak terkena hukum puasa, bahkan hukum yang lain juga tidak terkena. Jadi bagi muslimin muslimat yang ingin tidak berpuasa, silahkan menjadi gila. Atau kalau cek lama gila ya, lama gila bahasa Madura cek lama gila. Kalau lama gila itu ya tetap wajib berpuasa. Jadi yang benar-benar gila boleh tidak puasa. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa, bahkan dilarang berpuasa itu adalah wanita yang haid dan nifas. Ini bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi ketika melakukan puasa malah dosa gitu. Perempuan yang haid jangan sok rajin nanti mentang-mentang semangat untuk puasa meskipun haid mau puasa, ya jangan ya, karena untuk wanita haid dan nifas ini diharamkan melakukan puasa. Tidak ada tolerir ya. Jadi ketika sudah haid, bahkan puasa mulai pagi, duhur haid ya harus berhenti. Bahkan hampir maghrib kurang 5 menit haid ya harus berhenti gitu. Karena sudah menjadi peraturan fikih, orang perempuan itu yang sedang haid dilarang untuk melakukan puasa. Kemudian
keempat, orang yang boleh tidak puasa itu adalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Orang hamil dan menyusui ini boleh tidak puasa. Kalau hamil terus, artinya mengandung pas musim Ramadan, lahir pas menyusui pada bulan Ramadan, tidak puasa, ya tidak masalah, karena memang tidak apa-apa, memang tidak apa-apa tidak puasa, bisa mengganti di luar waktu Ramadan. Mungkin ada yang punya anak sampai 10 tiap 2 tahun lahir, ya lahir sekarang menyusui 1 tahun lahir lagi, tidak ada masalah. Ya, memang ketentuannya memang wanita hamil dan melahirkan tidak diwajibkan puasa, boleh tidak puasa gitu. Boleh tidak puasa. Kemudian yang kelima, orang yang bisa tidak melaksanakan puasa itu adalah orang yang sedang sakit. Tentunya ada ketentuan tersendiri, sakit yang menurut keterangan dokter itu membahayakan ketika berpuasa. Ini nanti sakit jerawat, butun, tak puasa ya tidak boleh juga gitu. Jadi orang sakit itu orang yang sudah menurut ketentuan dokter ketika melakukan puasa berbahaya, maka sebaiknya tidak berpuasa. Selanjutnya, orang yang boleh tidak puasa itu orang yang sudah tua yang mungkin tidak kuat sudah, orang tua renta itu yang sudah tidak kuat berpuasa, jangan dipaksa untuk puasa. Memang secara fikih sudah boleh tidak berpuasa. Jangan mentang-mentang kita anak soleh, kakek kita yang sudah tua disuruh dipaksa untuk berpuasa, malah menyakiti, jadi dosa, jadi dolim itu. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa tidak usah dipaksa untuk berpuasa, karena memang ada rukhsah untuk orang-orang tua itu untuk boleh tidak berpuasa. Yang ketujuh itu, orang yang boleh tidak berpuasa adalah musafir. Musafir ini orang yang sedang melakukan perjalanan. Dengan catatan perjalanan itu perjalanan yang sampai membolehkan orang itu mengqashar sholat, yaitu 82 atau 84 kilo lah. Sini ke Lumajang Surabaya bisa. Kalau cuman antara Lumajang Kelaka atau Kelaka Probolinggo, ya belum diperbolehkan untuk tidak puasa, karena perjalanannya dekat, tidak sampai perjalanan yang memperbolehkan orang melakukan qashar, yaitu 2 marhalah. Juga boleh orang tidak berpuasa itu adalah orang yang sangat haus, dan juga orang yang sangat lapar. Ini yang bisa mengukur diri sendiri, ya. Mun parma lapar, usma haus, ya tidak bisa. Karena orang itu merasa kerja berat, merasa kerja keras, sehingga belum nyoba untuk puasa sudah tidak puasa. Merasa pekerjaannya berat, nanti dari pagi pancen letak niat puasa, ya tidak boleh itu. Kerja berat, yang ketika kerja sudah merasakan lapar dan haus yang sangat, itu boleh tidak puasa. Bukan dia mengukur bahwa pekerjaan saya keras kemudian pagi sudah tidak puasa, ya tidak boleh. Dilakukan dulu pekerjaan itu, kemudian dia merasa tidak kuat karena haus atau karena sangat lapar, dan di tengah jalan itu boleh memutus puasanya, mengganti di lain hari gitu. Cuman dalam beberapa hal ini ada beberapa orang yang boleh tidak puasa, cuman terkena denda, terkena fidyah, dalam istilahnya itu fidyah. Pertama, orang yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Orang hamil dan menyusui mengkhawatirkan anaknya tidak sehat, mengkhawatirkan anaknya sakit, maka dia terkena fidyah, membayar denda per hari 1 mud istilahnya. 1 mud itu
Kalau dikonversi ke kilogram, menurut Syekh Wahab As-Suhaili itu 6,7 on, ya, onnya, atau 0,6 kilogram. Berapa kalau dihitung? 0,6 kilogram, setengah kilo lebih lah, ya. Itu menurut Wahab As-Suhaili. Tapi menurut Syekh Ali Ad-Jummah itu beda. Dia mengatakan 1 mud itu sama dengan 0,5 kilogram, setengah kilo, 5 on, 5,1 on, berarti ya setengah kilo, kira setengah kilo. Ya kita ambil yang mana, monggo, mungkin lebih amannya kita ambil yang lebih tinggi mungkin, ya, hitungan yang 0,6 kilogram, 0,67, hitungan dari Syekh Wahab As-Suhaili ini. Beberapa orang ini boleh tidak puasa tapi dengan catatan membayar fidyah. 1, wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya sakit. 2, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Artinya tidak mungkin bayar hutang puasanya, gitu. Sakit yang parah, yang terus sakitnya itu sehingga ini kapan bayarnya ini? Sakitnya ini dari Ramadan terus sakit sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya, kan artinya tidak ada waktu untuk bayar. Maka orang yang sudah diperkirakan seperti itu, ya tidak usah mengganti puasanya, tinggal membayar fidyah, mengganti rugi senilai 1 mud, memberi makan anak orang fakir miskin 1 mud. Yang diberi ini fidyah itu hanya diberikan ke fakir miskin, tidak seperti di zakat. Kalau zakat kan ada mustahik zakat 8 orang itu, ya. Untuk fidyah tidak 8 orang, hanya 2 ini, hanya fakir dan miskin. Jadi ada dalam mustahik zakat ada amil, ada gharim, ada musabilillah, itu tidak masuk. Jadi untuk fidyah hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Termasuk juga orang tua yang ya tidak ada kemungkinan untuk mengkodok puasanya, maka dia juga cukup membayar fidyah 1 hari 1 mud. Ada juga orang yang meninggal dalam masa kodoknya, artinya dia memundurkan kodok puasanya, kemudian tidak punya hutang puasa 10 hari, kemudian tidak langsung bayar, ditunda, ternyata di tengah penundaan ini meninggal. Orangnya sehat saja, artinya meninggalnya bukan karena sakit, ya sehat orangnya, cuman hutangnya itu ditunda terus, siap majer laku gitu, atau mungkin masih sibuk bayar, mundur lagi, ternyata di tengah perjalanan dia meninggal. Nah, hutangnya itu harus diganti dengan fidyah. Siapa yang mengganti? Ya ahli warisnya. Dari mana? Dari harta warisnya tentunya, harta warisnya si yang meninggal. Kalau tidak punya, artinya orang yang meninggal ya orang miskin sekali, ya tidak usah begini, karena apa yang mau ya memang tidak punya, memang tidak ada yang mau diwariskan, maka tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, tapi hukumnya sunnah. Jadi ahli warisnya bisa tetap bayar fidyah, tapi hukumnya sunnah. Mungkin itu beberapa orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan, ya dengan catatan-catatan tertentu tadi. Orang gila yang benar-benar gila. Jadi saya ulang lagi, pertama anak kecil, kedua orang gila, 3 wanita yang hamil dan menyusui. Ini 2, jadi 1. Orang hamil, wanita hamil dan wanita menyusui. 4, orang tua yang sangat tua, yang sudah mungkin tidak kuat puasa. Kemudian orang yang sakit yang menurut hitungan dokter ketika berpuasa akan berbahaya untuk kesehatannya. Kemudian musafir, orang yang melakukan perjalanan di mana perjalanan tersebut
sejauh 2 marhalah. Kalau dikonversi ke kilometer sekitar 84 kilometer. Dan yang terakhir, orang yang boleh tidak puasa itu orang yang merasakan haus yang sangat atau lapar yang sangat. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu. Demikian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.